وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذكر الأولياء تذكر رحمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini kita alhamdulillah dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita dapat menghadiri majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus menghadiri majlis haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani yang mana dengan kita menghadiri Maulid Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keampunan kepada kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marra bil jannah fartaqu." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, "Ar-riyadul jannah majalisul ilmi aw majalisul dzikri." Di hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa menghadiri majlis zikir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia itu pulang kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan akan dosanya. Maka mudah-mudahan dengan kita menghadiri majlis dan majlis zikir pada malam hari ini, majlis haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Hasani, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita bacaan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hajat kita bacaan. Terlebih malam ini malam hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa rahmatnya senantiasa mengampuni hambanya dan Allah Subhanahu wa taala selalu berseru kepada hamba-hambanya yang ingin minta ampun dan minta taubat kepadanya. Maka mudah-mudahan kita bertaat diterima ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi kita berusaha bertahan dengan berkat kita membaca maulid dan hadir maulid ini, dan Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadiri haul Syekh Muhammad Al-Madani Al-Hasani. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita bertahan dan mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa hasasahu bi asrarihi wa lidatahu min ilayhi bisadil inayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan akan dia untuk membawakan akan segala rahasianya dan menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ashkuru an manna alaina bil iman bima ja'a bil anbiya wal awliya bi afdal rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia memberikan atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dari Dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang dipaksakan kepada ketuhanan. Waffaqana li mutaba'ati sunnati mudahiyati saniyah, dan Ia telah menolong kita untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang dan mulia. Jadi sebenarnya kita ini kada kaumah hadir di sini kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala man sajada malaku wa huwa dari Abi Yasuri. Dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan dia masih tergantung dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim isabil nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh.
Dan kita juga berterima kasih kepada ahli bahasa keluarga yang mengundang kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita diundang, ahli bahasa keluarga mendapatkan berkat dan rahmat daripada diadakan pada malam hari ini. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Sadiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa rahmat akan orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu adalah benar-benar wali Allah. Sekali lagi ulun tambahkan bahwa Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani ini adalah benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ragu-ragu supaya kita mendapat berkat dan rahmat daripada Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sepuasnya, tapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Manakala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang global ini, serta aku yakinkan akan setengah keramat guruku, yaitu Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yakni kutub di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu ini adalah pengguruan Datuk Kalampayan. Kita menghauli Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani adalah menolong Datuk Kalampayan. Dan kita menolong Datuk Kalampayan adalah karena Datuk Kalampayan yang membawa ilmu sampai kepada kita. Jadi kita malamnya batali dari guru kepada guru, dari guru kepada guru, nang mempopulerkan jasa Korea sama itu kan guru sekumpul. Nah guru sekumpul ini murid oleh Datuk Kalampayan juga. Lalu Datuk Kalampayan memuji kepada Syekh Muhammad Zaman. Karena guru sekumpul murid Datuk Kalampayan, lalu Datuk Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani sekumpul sidin meneruskan pegawaian guru sidin yaitu Datuk Kalampayan. Maka jadilah sampai hari ini, artinya kita membawa pujian-pujian kepada Syekh Zaman tadi, kita menolong kepada pengguruan kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita menolongi pengguruan, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan imdad kepada kita daripada pengguruan kita tadi. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai salah akhlak. Mudah-mudahan kita jangan sampai jahat akhlak atau su'ul adab kepada pengguruan. Karena bila orang itu su'ul adab dengan pengguruan, maka kita kada dapat berkat dan keramat daripada pengguruan itu tersebut. Mudah-mudahan kita bertahan jangan ada menggawi su'ul adab atau jahat adab kepada pengguruan. Kita ini bertali kepada guru-guru kita. Kita memuji Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani karena gawian Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan memuji lalu memberikan kepada murid sidin Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, lalu sidin memuji kepada Syekh Muhammad Zaman meneruskan gawian pengguruan sidin. Kita pun membaca itu meneruskan gawian guru kita Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita dapat berkat dengan dan mudah-mudahan kita dapat imdad daripada beliau bertahan. Karena Rasulullah senantiasa hadir di majlis beliau dan Rasulullah senantiasa membimbing kepada beliau-beliau tersebut. Dan dengan berkat Rasulullah dan berkat sidin dibimbing Rasulullah, mudahan kita ada sedikit
sedikit mendapat daripada sinar atau nur daripada rahmat Rasulullah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita. Amal ibadat kita ada sama lawan sidin. Habib Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, sidin beribadat seharian sama lama itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Habib Ali Zainal Abidin itu sidin beribadat 1000 rakaat. Kita jauh. Oleh karena itu kita banyak-banyaki membaca salawat saja sudah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu jalan yang paling nyaman. Sembahyang yang bekerja sudah. Syekh Muhammad mengaturkan bersama Al-Madani tiada tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit di wadahnya. Apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika anak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia amalan sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu ia pula membaca amalan-amalan setelah subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka begitulah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka begitulah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan terafdal itu 8 rakaat, paling dikit 2 rakaat. Itu paling populer 2 rakaat. Dan orang yang mengamalkan sembahyang duha itu kada penyakit hati, bila orang andang kada penyakit hati, amalkan sembahyang duha. Ada juga mengatakan bila orang sembahyang duha, insya Allah kada petahapan duit. Bila mana kada pakai duit, sembahyang duha. Lawan pakai duit kada payu lah. Dia pakai payu. Pakai sepanggal aja, namun kesambung ada apa ya. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu banyakkan puasa sunat. Nah tadi kita sudah puasa sunat Arafah. Mudah-mudahan kawat tadi sudah setahun Ramadan. Apa karena kelebihan sunat Arafah itu sembahyang puasa sunat Arafah itu kelebihannya pertama kita ya kan mendapatkan keampunan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ujar jurulun bari mendapat ini pinanya asuransi. Artinya dijamin panjang umur setahun lagi asal kau puasa. Jadi saya mau menceritakan masa-masa dari ini ketujuan puasa sunat, banyak puasa sunat dan riyadhah dan menjauhi daripada lagat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum badannya mulai kanak-kanak sudah itu. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwak, yakni tempat makanan karena dia tak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia makan, dilihat oleh orang tuanya tempat makan itu seolah-olah tiada dimakannya karena kan simunan. Kemudian daripada itu umpah sidin khawatir, pergilah kepada gurunya membaca Quran waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwalnya anak tersebut, maka dijawab oleh guru ngaji tadi, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwa anakmu itu adalah wali Allah dan tiadalah khilaf dari lagi segala antara ulama-ulama. Jadi kita jangan ragu-ragu bahwa Syekh Muhammad bersama-sama diri adalah wali Allah. Adapun karamat-karamat beliau sangatlah banyak. Karamat beliau sangatlah banyak. Ada wasiat sirih yang disampaikan oleh Syekh Muhammad radhiyallahu anhu, lazimkan olehmu segala muridku supaya 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah wudu'an wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum.
tuh sidik kepasan ladimi sumbayang 5 waktu munkawa berjamaah dan sumbayang Jumat kenapa seorangan dan membanyakan akan zikrullah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, diingat lawan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menyatakan Allah, yang menyakitkan Allah, yang memberikan musibah Allah, yang menyelamatkan Allah. Itu aja yang dikatakan. Bila ingatkan Allah, insya Allah sabar. Dan ada satu kelebihan, orang yang diberikan musibah, orang mendapatkan musibah, sabar, kelebihannya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Artinya apa? Senang. Karena surga itu senang ya Allah. Asal sabar. Rasulullah SAW menjelaskan tiap-tiap musibah itu Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pahala kepada orang tersebut atau Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni orang tersebut asal orang itu sabar. Sampai tajajak duri itu adalah merupakan kafaratun lirjunub. Tajak duri berjalan tajak duri lalu sabar, maka orang itu diampuni segala dosanya. Jadi Allah Ta'ala itu sangat luar biasa, pamurah, pengampun, dan sangat pemberian. Jadi orang sembahyang Tuhan ya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kada sing pagatan duit. Jadi sangat pemurah, sangat pemberian. Kemudian orang yang dapat musibah, sabar, Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Dan lagi Syekh Muhammad bin Abdul Qayyim As-Samman Al-Madani Al-Hasani berwasiat. Wasiat ini sama lawan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyeru akan namaku sudah 3 kali, niscaya aku datang hadir menolongi akan mereka itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh sama lo perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan aku ya saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, niscaya aku hadir serta aku tolongi akan dia. Tolong disini. Tapi ini jangan dibuat main-main. Artinya jangan diulah gaya-gaya. Ya ada kena keo pada apa gaya-gaya aja. Nah ini jangan. Kalau kena katulahan ya soal adat padanya. Soal adat. Ini kalau kita tegapin aja, tegapin. Misalnya kita bersepeda motor, kan ngajak bersepeda motor nih, melihat sesuatu atau kita ada ingatan, ya, lalu kita kiau sini, insya Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahata an-naqlu wa na'imu sarmadu." Ujar Sidin, apabila engkau melihat kami ini mati pada penglihatanmu, maka kamu datang ke kuburku ziarah serta kamu baca Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat dan kami duduk beserta kamu membaca Quran dan berzikir. Rasulullah SAW bersabda, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu hanya dipindahkan dari satu negeri
kepada negeri yang lain, yaitu negeri namanya negeri alam barzah, negeri kubur. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Adapun karamat-karamat sidir banyak benar. Banyak karamat sidir. Setengah daripada karamat sidir adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh As-Si'ad Al-Madani ketika aku di Mekkatul Musyarrafah. Biniku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Syed Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Kemudian aku baca tawasulatnya hingga sampai kepada waj'alna min kulli dhaiqin farajan wa kulli hammin wa bala'in wa makhrajan. Itu tawasul kepada Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi oleh beberapa kali. Maka aku ulangi beberapa kali bacaan itu dan beranaklah istriku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Adapun syarat kita yang mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah, dua syarat. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah wali Allah. Yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya. Karena wali Allah Ta'ala ini sidin bagarak, badiah, bagawi, itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni. Jadi perintah Allah. Contoh Nabi Haidir. Nabi Musa hendak berguru kepada Nabi Haidir. Itu ceritanya di dalam suratul Kahfi. Nabi Haidir. Nabi Musa berguru kepada Nabi Haidir, mencari Nabi Haidir yang lucu, cari Nabi Haidir lucu Nabi Musa. Disurahkan Allah Ta'ala membawa karing, tandanya bila iwa karing meluncat jatuh tandanya. Karing meluncat. Sekalinya siapa kawan Nabi Musa? Kawan kedua, kawan. Tiba-tiba jalan terus. Pas jalan terus, kauyuhan rasa lapah lalai dapat makan menukui sama sekali lihat iwa karing dan lagi hilang. Jadi hujan Nabi Musa, nah ini kita cari boleh kita boleh cari sekalinya ada laut itu beluang laut itu beluang iwa karing ulah ikuti ulah Musa sampai ke situ. Ngarannya ya Bahrain, Majma'an Bahrain, pertemuan dua laut di situ. Ada apa? Nabi Haidir dapat ujian Nabi Musa ulah belajar lebih. Ujian Nabi Haidir ke awak ada kalau ikan. Ujian Nabi Musa pian kada tahu lagi lawan kamu dia tahu aja. Ujian Nabi Haidir kan pada kawak pada aku. Belum dicoba aja Nabi Musa, amatnya kau aja maksa juga Nabi Musa. Akhirnya dibawa apa terjadi? Dibawa oleh Nabi Musa ke sana, masuk ke kapal itu apa itu dirusak oleh Nabi Haidir. Ujar Nabi Musa, kenapa dirusak kapalnya? Padahkan aja ikan udah ikan pada kondotan aku kena kesana aku padahkan memegang. Artinya apa jadi akan dirusak kapal padahkan kena. Jadi ujar Nabi Musa, ampuni julun sekali ampuni aja. Ya sudah jalan pulang kapal untuk berjalan. Tiba-tiba berjalan melihat kata-kata datang pemain-main di kertas. Jalanan tangkap sidir, beri tangkap sidir, bunuh sidir. Ujar Nabi Musa kenapa dia bunuh kata-kata itu yang kan berdosa. Nah jadi itu kamu tahu sudah pada kan nanti kamu lakukan aku. Kena kepadaan apun sudah pada kau lagi kamu kepadaan kena. Betul terus jalan akhirnya sampai ke kampung itu kelaparan
Lalu Nabi Khidir beserta Nabi Musa sudah Pak Presiden hendak minta makan di kampung itu sekalinya 1000 dan memberi makan. Kayak itu Bang, manusia nih ya. Kayak itu Bang, manusia. Artinya Nabi Khidir, Nabi Musa ke kampung apa lagi kita aja kampung orang nyorokin dua yang kepada itu kerja kayak apa orang kerja orang kayak apa orang kada tahu Pak. Akhirnya hendak pada makan minta makan orang kada boleh makan. Dapat kalau rumah nang erot rumah nang genjot nak apa rumahnya hujan Nabi Khidir kita mau kenakan rumahnya hujan Nabi Khidir jangan apa kita minta upahan. Nah kita minta upahan bagaimana rumahnya ya kita makan hujan Nabi Khidir kepada apa nanti sudah kami kena kumpat aku sekarang pada apa pegang ini pertama kita buat di kapal itu di rumah kita itu nah ada Raja Nam Salim bila melihat kapal bagus diambilnya sedangkan ini orang yatim begawi di kapalnya bila diambil orang kapalnya pada lagi begawi usahanya lalu rusak maka setelah Raja Nam Salim melihat kapal rusak ada jadinya mampir dia kerja selamat. Adapun anak-anak itu kenapa terbunuh karena anak-anak itu cagarnya bila Tuhan akan menjadikan Uma dan abahnya kafir. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Uma abahnya selalu menurutkan kehendak anaknya. Lalu anak-anak itu bunuh dan Allah Ta'ala akan menggantikan anak yang soleh yang bagus. Itulah yang menggawi ujar Khidir dan itu pada gawianku Allah menyuruh. Itu oleh Allah Ta'ala itu. Jadi apapun gawian Allah Ta'ala jangan kita mengingkar karena Allah Ta'ala langsung suruh kepada beliau. Di antaranya itu di surat Al-Kahfi mantap membaca kan. Al-Kahfi baca aja. Majma'al Bahri Syahadah adapun Tuhan saya Sayyid Muhammad Zaman radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 1130. Syekh Muhammad Zaman dilahirkan pada tahun 132. Adapun Datuk Kelampayan dilahirkan pada 1122. Nah, jadi 10 tahun. 10 tahun Tuhan Datuk Kelampayan daripada Syekh Muhammad Zaman. Tuhan murid 10 tahun daripada pemburuan. Ada bapak? Ada bapak. Artinya sekalipun anu guru daripada murid pada bapak itu adalah pelajaran dalam kita. Jadi kita sekalipun anu guruan kita ada bapak. Guru modar. Nah, boleh pulang ya Allah guru modar begitulah. Guru modar itu melajari lawan guru sekumpul. Diikuti akan singkat waktu belajar masuk kelas 1 ujar guru modar radhiyallahu anhu Allah yarhamhu modar imbas sudah guru sekumpul ngomong majlis guru modar selalu hadir artinya ya apa aja pasti hadir sini artinya apa ada pandang bulu itu tuh contoh guru-guru besar. Jadi Syekh Muhammad Zaman itu lahir pada tahun 1132 di negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan pada tahun 1189. Umur hidup kurang lebih 57 tahun dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah. Ini kan malam 10 nih, ya kan 10 Zulhijjah. Tadi itu tanggal 2 Senin Minggunya hari Arba. Dan dimakamkan di Baqi berampiran dengan kuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu tiap-tiap tahun sekali beserta orang-orang banyak dan membaca Quran, bertahlil dan bersedekah sekadar semampunya. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya yaitu tanggal 2 Zulhijjah al-Mubarakah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan hajat kita berdaan, mengabulkan hajat kita berdaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan penyakit kita berdaan, terutama penyakit batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas yang halal dan memberikan sehat badan dan menjauhkan daripada segala bala dan wabah. Ala hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.